Hai Cloudizen, tahu nggak sih kalau jumlah kasus serangan cyber di Indonesia semakin meningkat? Hal ini terjadi beriringan dengan semakin canggihnya teknologi yang membuat semakin besar juga resiko keamanan kepada kita sebagai pengguna. Ancaman pencurian data, ransomware, hingga kejahatan cyber lain mengintai para pengguna saat ini. Maraknya pencurian data pribadi membuat kita harus melakukan berbagai langkah preventif saat mengakses internet. Sudah tahu gimana caranya menjaga keamanan data pribadi? Kita bahas di video ini ya. Insiden pencurian dan kebocoran data menjadi isu serius karena kasusnya belum berhenti. Beberapa waktu lalu, sebanyak 1,3 miliar data registrasi SIM card seperti NIK dan nomor telepon bocor dan dijual di Breach Forum. Sebelumnya, juga berbagai dugaan kebocoran data terjadi di Indonesia. Seperti kebocoran data milik perusahaan Indonesia, data bank, hingga data reward penelusuran penggunaan provider layanan internet. Bahkan berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara, jumlah serangan siber yang tercatat hingga Oktober 2021 sudah lebih dari 1 miliar atau 2 kali lipat lebih banyak dibanding 2020. Belum lagi soal pencurian data melalui phishing atau ransomware. Sebagai pengguna, setidaknya kita bisa menggunakan langkah-langkah preventif untuk memproteksi data pribadi di dunia maya pada tingkat individu. Hal pertama yang kamu bisa lakukan adalah dengan membedakan alamat email untuk berbagai kebutuhan. Karena masih banyak pengguna yang menggunakan satu alamat email untuk semua kebutuhan mulai dari layanan perbankan, transaksi, media sosial, subscription, dan lainnya. Padahal ini akan sangat berbahaya bagi data kamu. Karena saat email tersebut diserang, datanya sangat rentan untuk dicuri. Jadi, untuk pencegahan, gunakan alamat email berbeda untuk kebutuhan yang berbeda juga ya. Yang kedua, gunakan password yang kuat dan ganti secara berkala. Jangan yang gampang ditebak seperti menggunakan nama atau tanggal lahir. Tipsnya, gunakan kombinasi antara huruf kecil dan huruf besar, angka atau tanda baca agar tidak mudah ditebak. Pergantian password secara berkala juga jadi salah satu cara paling ampuh untuk menjaga data pribadi kamu tidak mudah dicuri. Tips ketiga, jangan klik link mencurigakan dan mengunduh aplikasi sembarangan. Ini penting banget loh untuk menghindari serangan phishing yang bisa meretas informasi seperti data akun dan data pribadi lainnya. Selain itu, hindari juga mengunduh aplikasi yang mencurigakan, seperti aplikasi yang bukan dari website terpercaya. Pastikan juga kamu mengecek halaman website sebelum mengunjunginya. Karena pelaku cybercrime seringkali memalsukan website untuk memancing pengguna. Keempat, gunakan antivirus dan fitur-fitur pengaman aplikasi. Ini bisa melindungi perangkat kamu dari infeksi malware. Gunakan juga fitur pengaman seperti Two-Factor Authentication, One-Time Password atau OTP, End-to-End Encryption, setelan privasi, peringatan login, dan lainnya. Kenali dan aktifkan fiturnya ya. Kelima, selalu update aplikasi dan hapus aplikasi yang tidak terpakai. Pembaruan aplikasi biasanya bertujuan memperkuat celah keamanan dari temuan-temuan yang ada. Terakhir, jangan membagikan informasi-informasi penting di dunia digital. KTP, foto tiket atau paspor, kode QR, atau informasi pribadi seperti nama ibu kandung atau tanggal lahir. Karena banyak cara yang bisa dilakukan oleh cybercrime dari identitas yang dicuri atau data penting yang dimanipulasi. Jika nantinya terdapat peretasan, segera identifikasi sumbernya seperti email atau aplikasi. Kemudian identifikasi dan amankan data yang diretas. Misalnya dengan menghubungkan pihak aplikasi untuk reset password atau mengganti rahasia dalam sistem autentikasi. Nah gimana? Sekarang udah tahu kan gimana cara menjaga data pribadi? Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya Cloudizen. Jangan lupa like dan subscribe YouTube ID Cloud Host biar kamu nggak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.